Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, untuk materi kelas 1 selanjutnya sepak bola. Langsung aja. Ini organisasi sepak bola. Nah, Federasi Sepak Bola Dunia itu disebut FIFA. Kalau organisasi sepak bola Indonesia itu PSSI, ya, itu ada singkatannya. Ya. Olahraga sepak bola berasal dari negara Inggris. Ya. Tujuan utama permainan sepak bola adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Nah, ini untuk peraturan sepak bola. Ya, jumlah setiap tim adalah 11 orang, ya, itu pemain inti. Dimainkan dalam 2 babak. Nah, satu babak berdurasi 45 menit dengan waktu istirahat 15 menit antara babak 1 dan babak kedua. Permainan akan berlangsung bila jumlah pemain satu tim minimal 8 orang, ya. Bila 7 orang dinyatakan kalah WO, ya, berarti pemain minimal di dalam lapangan satu tim itu 8 orang baru sah dimainkan, ya. Ini istilah-istilah dalam pertandingan sepak bola. Untuk memulai pertandingan sepak bola dinamakan kick off, ya. Penalti kick itu tendangan dari titik 11 meter atau tendangan penalti, ya. Pelanggaran yang dilakukan di dalam kotak area gawang. Corner kick, ya. Bisa juga disebut tendangan sudut, ya, di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah pemain yang berada di daerah gawang sendiri. Free kick adalah tendangan bebas. Goal kick atau tendangan gawang, ya, di mana pemain yang terakhir menyentuh bola adalah penyerang. Throw in itu lemparan ke dalam, ya. Sideline adalah daerah sisi lapangan. Striker itu pemain yang bertugas mencetak gol, posisinya di depan. Kalau back adalah pemain yang bertugas sebagai pemain bertahan. Playmaker itu pemain tengah, atau bisa juga disebut dengan gelandang, ya. Counter attack itu serangan balik cepat. Teknik dasar permainan sepak bola, ya. Yang pertama, teknik dasar menendang bola meliputi passing, shooting, ya. Teknik menerima bola, stopping, kontrol, ya, controlling juga bisa. Teknik menggiring bola itu dribbling, teknik menyundul bola itu heading, ya. Teknik melempar bola ke dalam, ya. Yang harus diperhatikan, bola harus dipegang kedua tangan, ya, dilakukan melewati atas kepala, ya. Kaki harus tetap menempel atau menjijit di tanah, ya. Kakinya tidak boleh diangkat. Kalau kakinya diangkat, nanti lemparannya dianggap tidak sah, ya, digantikan ke tim lawan. Kedua kaki rapat atau sejajar, ya. Intinya kakinya harus menempel di tanah, tidak boleh diangkat. Pola pertahanan dalam sepak bola, ya. Yang pertama, man to man marking, ya. Man to man marking adalah pola penjagaan orang per orang, ya. Jadi setiap pemain menjaga atau mendefend satu pemain lawan. Nah. Selanjutnya, zona defense. Zona defense itu bertahan di daerah pertahanannya sendiri, ya. Yang ketiga, kombinasi
Suatu pola yang disiapkan menghadapi situasi baik bertahan maupun menyerang. Jenis-jenis teknik penyerangan. Ya, teknik menyerang itu ada banyak. Yang pertama, tendangan bebas langsung. Ya, itu yang diakibatkan oleh pelanggaran atau handsball. Tendangan bebas tidak langsung, itu offset, itu tendangan bebas tidak langsung. Ya, lemparan ke dalam, throw in, itu juga teknik penyerangan. Yang sering dilakukan itu adalah operan tiki taka, ya, umpan 1-2, ya, bolanya bergulir terus. Tendangan penjuru atau corner kick. Ya, posisi pemain dan istilah untuk pemain tersebut. Ya, kita bahas satu-satu. Striker. Ya, striker adalah pemain depan yang bertugas untuk mencetak gol. Midfielder, pemain yang mengatur permainan yang berposisi di tengah lapangan. Back, pemain yang menjadi palang pintu pertahanan yang berposisi di belakang, ya. Goalkeeper, pemain yang menjadi pertahanan terakhir dari semua pemain yang berposisi di bawah mistar gawang. Jenis-jenis pelanggaran dan akumulasinya. Ini dalam permainan sepak bola, seorang pemain meludahi pemain akan diakumulasi kartu kuning, ya, atau tendangan bebas tidak langsung. Itu pelanggaran attitude, ya, kurang sopan, kurang etis. Selanjutnya, bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras diakumulasikan kartu kuning dan tendangan bebas langsung. Selanjutnya, bermain secara berbahaya dan melakukan pelanggaran yang keras dan mencederai lawan diakumulasikan kartu merah dan tendangan bebas langsung, ya. Kalau pemain di kartu kuning itu masih bisa bermain. Kalau pemain langsung di kartu merah, itu pemain langsung dikeluarkan, ya. Bisa kartu merah langsung, bisa 2 kali kartu kuning, ya. Itu pemain harus keluar, tidak boleh digantikan, ya. Berarti jumlah pemain dalam permainan berkurang 1. Ya, offside, ya. Offside terjadi jika seorang pemain penyerang diberikan bola ketika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dibanding posisi pemain terakhir bertahan lawan, ya. Ini dipahami. Biasanya offside digunakan para pemain belakang sebagai bagian dari taktik untuk menjebak lawan. Seorang pemain tidak akan terkena offside jika dia menerima bola dari hasil lemparan ke dalam, sekalipun dia berada pada posisi offside. Nah, ini untuk offside. Teknik-teknik dasar sepak bola, ya. Menyundul bola dapat digunakan untuk meneruskan bola atau menciptakan sebuah gol, memberi umpan dan pembersih atau clearing, ya. Dalam hal menendang bola, perkenaan kaki adalah kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Selanjutnya, kontrol bola atau menghentikan bola bisa dilakukan dengan telapak kaki, punggung kaki, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dada, paha, dan kepala. Taktik, ya. Taktik adalah suatu siasat yang dilakukan pada saat pertandingan dengan tujuan memenangkan pertandingan, ya.
Taktik individu adalah siasat yang dilakukan seseorang untuk mencari kemenangan secara sportif, ya. Taktik kelompok adalah siasat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencari kemenangan secara sportif. Nah, ini taktik individu itu biasanya pemain punya skill di atas rata-rata, ya. Dia bisa melewati sejumlah main, bisa 1, bisa 2, ya. Untuk taktik kelompok, ini anggota tim, ya, ada 11 pemain, 1 penjaga gawang, 10 pemain, berarti harus dilakukan secara kompak bersama-sama. Strategi. Nah, strategi adalah suatu siasat yang dilakukan sebelum pertandingan, menyusun pola penyerangan dan pertahanan pada saat pertandingan nanti atau pertandingan yang akan dilakukan. Nah, kita pakai strategi apa dalam pertandingan? Strategi menyerang terus atau bertahan terus? Nah, itu tinggal instruksi dari pelatih. Ya, ini pola penyerangan pada permainan sepak bola, ya. Yang pertama, attacking football atau sistem penyerangan, ya. Ini kan ada angka 1-nya. Nah, 1 itu penjaga gawang. Berarti ada yang 3-4-3, 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 3 lagi pemain depan. Ada yang pakai 3-5-2, ada yang pakai 3-3-4, ada yang pakai 3-3-3-1, ya. Itu sistem penyerangan attacking football. Selanjutnya defensive football atau sistem pertahanan, ya. Itu biasanya pemainnya banyak yang diposisikan untuk defense atau bertahan, ya. Contoh ini 4-3-3. Nah, pemain bertahannya 4, gelandangnya 3, strikernya ada 3. Selanjutnya 4-4-2 itu seimbang. Pemain belakangnya 4, tengah 4, depannya 2. Yang lebih mencolok lagi ini 5-3-2. Pemain belakangnya 5, 5-4-1, pemain belakangnya juga 5, ya. Ini untuk defensive football. Kalau untuk attacking tadi yang paling banyak itu didorong untuk menyerang. Berarti pemain tengah ke depan itu lebih banyak dari pemain bertahan. Keterangan pola sepak bola dari kiri ke kanan, ya. Kiper, back, midfielder, striker, ya. Midfielder itu pemain tengah. Nah, ini untuk pengertian tendangan bebas langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah apabila sebuah tendangan tersebut langsung diarahkan ke gawang tanpa menyentuh orang kedua dan terjadi gol, maka gol tersebut sah. Selanjutnya, tendangan bebas tidak langsung adalah ketika sebuah tendangan bebas dinyatakan gol apabila tendangan yang mengarah ke gawang terlebih dahulu disentuh orang kedua kalinya atau ke orang kedua. Jadi tidak boleh di shooting langsung ke gawang, ya. Itu tendangan bebas tidak langsung. Nah, ini gambar lapangan bola, ya. Ini standar internasional, panjangnya itu 90 sampai 120, ya. Minimal 90, maksimal 120, ya. Untuk lebarnya itu 90, ya. Itu udah ada semua, ya. Tendangan penalti 11 meter, panjang garis gawang, ya, panjang garis tengah, diameternya, ya. Tendangan sudutnya ada 4, ya, radiusnya itu 1 meter semua untuk tendangan sudut, ya. Oke, untuk materi sepak bola kelas 1 cukup sekian.
bisa dilanjutkan untuk materi lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.